Irul ini orang yang ganteng. Itu kualitatif. Bagaimana menggambarkan kegantengan Mas Irul? Saya pasti menggunakan narasi. Saya mesti menggunakan kata kalimat yang tepat untuk menggambarkan seorang M. Zahrul Alam yang ganteng. Tapi juga data itu. Ingatkan itu ya. Jangan mengkualitatifkan norma. Gara-gara normanya itu tertulis dalam satu pasal. Jadi bisa saja pasal itu kualitatif untuk pendekatan yang empiris menggunakan data. Motif Profesor Mahmud itu, norma itu isinya yang akan kita lihat. Nah, untuk apa saya atau peneliti akan meneliti kualitatif dan kuantitatif? Tentunya ada maksud-maksud tersendiri kan gitu. Ya silakan. Hanya karena ilmu hukum tidak memiliki alat itu, instrumen itu, maka meminjam ke ilmu-ilmu sosial. Oleh karena itu lalu ada populasinya harus jelas gitu ya. Sampelnya harus jelas, samplingnya harus jelas. Penarikan populasinya juga harus jelas, penarikan sampelnya harus jelas. Jika tidak, maka akan terjadi kesalahan. Nanti seperti Abu Nawas itu. Nah, kapan lalu saya mohon maaf betul itu ya. Penelitian di S3 tapi masih di proposal itu. Sampai saya mengumpamakan seperti ini. Nah, ini masalahnya apa sih gitu kan? Oh, masalah normatif atau empirisnya? Kacau dia Mas Yan gitu ya. Oh Pak, masalah empirisnya. Tapi begitu masalah empirisnya, persis seperti anekdotnya siapa itu? Anekdotnya ya, Mas Irul. Anekdotnya yang paling top itu siapa itu namanya itu? Saya lupa saya. Abu bukan Abu Nawas ya, bukan ya? Oke, yang isinya begini. Nah, katakanlah Abu Nawas ya. Abu Nawas, kamu kenapa? Oh, maaf, aku sedang mencari cincin istriku yang hilang. Loh, di mana hilangnya? Hilangnya di dapur. Tapi si Abu Nawas ini mencari cincin itu di halamannya gitu. Kan aneh. Ditanya lagi, loh kok dicari di halaman Abu Nawas? Iya, karena di dapur gelap. Kalau dicari di dapur tidak ketemu-ketemu, gelap. Tidak bisa kelihatan. Tapi kalau di halaman kan terang. Lebih baik saya cari di tempat-tempat yang terang katanya. Mudah-mudahan Anda bisa memaknai sendiri itu ya cerita ini pada saat Anda melakukan suatu penelitian. Nah, dengan berdasarkan itu semua, maka sebetulnya menurut pendapat saya, penelitian itu adalah logika. Penelitian itu adalah pikiran. Pikiran untuk mencari kebenaran dengan menggunakan metode. Metode itulah yang kita akan pelajari. Metode itulah yang masing-masing menimbulkan suatu keilmuan, menciptakan suatu ilmu yang namanya ilmu metode. Masing-masing ilmu pengetahuan punya metodenya sendiri, sesuai dengan tujuan yang hendak dicarinya. Apa sih yang betulnya dicari? Apa yang kau cari, Pak Lupi? Katanya. Mas Irul ini pinter ini. Apa yang kau cari sebetulnya? Kalau kamu mau mencari cincin yang hilang di dapur, ya carilah di dapur. Jangan cari di halaman karena alasan terang.
Apa yang kau gunakan untuk mencari itu? Nah, itulah instrumen-instrumen metode penelitian. Begitu ya. Oleh karena itu maka saya sangat sekali tidak setuju kalau yang penting nulis saja sudah gitu. Tidak bisa, apalagi disertasi kekuatan di penelitian, di pikiran itu sangat kuat gitu. Nah, ini ada Mas Reka panggil saya ini apa? Oh ini. Perlu jawab enggak ini ya? Saya pakai HP soalnya ini. Ini mengingatkan mungkin ini. Entah. Pak Is, suaranya belum jelas. Wah. Balik lagi, nerima telepon ini. Di telepon Mas Reka, nguji. Bersamaan. Nah, karena kita berbagi gitu ya. Saya simpulkan aja sedikit saja itu tadi. Bahwa penelitian itu adalah sebetulnya adalah pikiran. Gitu ya. Nah, bagaimana berpikir yang benar, bagaimana mencari kebenaran, silahkan. Yang penting alatnya benar. Gitu kan. Oleh karena itu maka kalau kebenarannya ingin mencari kebenaran tentang isi hukum sebagai suatu norma, nggak akan bisa kalau semata-mata normanya itu dicari di empirisnya. Nah, ini untuk teman-teman yang di praktisi-praktisi itu, kalau sudah masuk ke hukum jangan gunakan. Biasanya seperti ini, jangan lari ke hukumnya. Tapi kalau kebenarannya adalah kebenaran tentang faktanya, yang dianggap sebagai gejala sosialnya, cari kebenarannya itu di gejala-gejala sosialnya. Sebagai penutup, untuk sementara nanti saya kembali lagi, saya menguji. Ingat Bapak Ibu yang pernah membaca filsafat, bagaimana dulu para filosof itu ingin atau berdiskusi tentang berapa jumlah gigi kuda. Mulai dari kuda yang baru pertama kali muncul giginya, lalu kuda di atasnya lagi sampai kuda dewasa. Masih ingat, pernah tahu? Nah, untuk mencari kebenaran gigi kuda, tidak perlu baca buku-bukunya lagi. Baca bukunya. Baca pandangan-pandangan tokoh-tokoh masyarakat, tokoh-tokoh agama, tokoh-tokoh ilmuwan, macam-macam itu. Gampang kok untuk mencari kebenarannya. Kebenarannya ada di faktanya. Buka mulut kuda. Setelah itu hitung dia. Maka disitulah letak kebenarannya. Insya Allah kita akan ketemu lagi sebentar lagi ya. Saya minta Pak Majid untuk melanjutkan. Saya akan pindah ke sebelah dulu. Begitu nggih? Oke Pak Majid lanjut ya. Iya, Bapak. Insya Allah kita ketemu lagi. Iya, makasih. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Waalaikumsalam. Ya sudah, teman-teman semua. Ini karena saya jam 10:30 juga ada jadwal mengajar, maka mungkin nanti diskusi kita lanjutkan minggu depan saja, ya. Jadi kebetulan saya 10:30 ada ngajar di S1 sehingga saya tidak bisa melanjutkan cerita saya. Nanti pada saatnya saya juga akan banyak cerita tentang pengalaman-pengalaman melakukan penelitian yang berbasis data yang tadi disampaikan Pak Is, bagaimana menghitung giginya kuda itu ya. Tentunya ya penelitian hukum kan tidak menghitung giginya kuda ya, tidak menghitung jumlahnya jaksa ya, tidak menghitung berapa gajinya jaksa gitu kan, tidak gitu ya. Berapa gajinya dosen gitu. Ya meskipun itu bisa dihitung, tapi kan ada dampak apa, tujuan apa kan. Jangan lupa, jadi samping cara mencari data itu ada tujuan. Yang ini juga harus diingat-ingat. Ini yang kadang-kala tujuan itu
ala kadarnya. Bahkan yang cilaka itu adalah mengcopy metodenya temannya, dikopi. Padahal kan Joko Sembung tidak nyambung. Jadi yang tolong nanti kebiasaan semacam ini nanti jadi kalau mau kopi punya teman itu ya kopi formatnya saja, jangan kopi isinya. Karena tidak nyambung. Termasuk manfaat penelitian itu juga meskipun itu kadang tidak diperhatikan, tapi seringkali juga tidak nyambung. Saya kira itu dulu cerita-cerita awal di dalam pertemuan ini. Moga-moga ini bisa mengkaji dan bisa mengambil hikmahnya. Dan saya akan coba menyusun dulu draft bukunya. Nanti segera akan saya kirim ke Pak Is untuk minta persetujuan dan kita diskusikan dengan kelompok ini. Saya akan kirim ke ketua kelas untuk diskusikan ya. Saya kira itu Bapak Ibu sekalian jangan lupa absen. Sudah saya buka gapuranya. Jadi mestinya Pak Is tapi lupa mungkin beliau. Jadi saya buka. Absen lewat siakatnya. Saya kira itu, terima kasih, mohon maaf. Moga-moga pertemuan awal ini bisa membawa hikmah, membawa keberkahan bagi kita semua. Dan jangan lupa jaga kesehatan. Ya, ingat pesan Ibu, ya, cuci tangan, jaga jarak. Siap. Nah, terus apa lagi satunya itu? Menjauhi kerumunan. Memakai masker, Pak. Oh, memakai masker ya. Ya, betul. Jangan lupa makan sate supaya imunnya meningkat. Ya, saya kira itu. Mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, Pak Majid. Salam sehat semua.